Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul episode yang ke-30. Rasulullah SAW sudah hadir kembali di bumi, sudah menginjak tanah kembali. Maka berlakulah semua hukum-hukum kemanusiaan itu lagi pada diri beliau. Sebelumnya Allah mengangkatnya ke langit dalam peristiwa Mi'raj yang telah kita kisahkan dalam seri sebelumnya. Tapi Rasulullah dikembalikan Allah ke bumi untuk meneruskan perjuangan. Inilah yang mesti kita petik hikmahnya, bahwa agama bagi kita orang muslim ini bukanlah sebuah pelarian jiwa. Dia bukan sarana eskapisme dari tekanan-tekanan kehidupan. Dia bukan sekadar wisata ruhani begitu. Bukan tempat orang release the pain, kemudian orang mencari tranquility, ketenangan. Tidak itu saja guna agama. Justru ketika Rasulullah SAW sudah sampai kepada puncak dari dunia ini, ke Sidratil Muntaha, sudah dinaungi oleh cahaya Rabb-Nya, apalagi yang lebih tenang dari itu? Apakah Rasulullah tidak mau untuk tinggal saja di sana? Kenapa harus kembali lagi ke dunia yang penuh carut marut ini, di mana beliau dihina, dicaci, dinistakan, didustakan, ditolak? Tapi itulah misi dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi nyawa masih dikandung badan, janganlah kita menjadi seolah-olah dalam tanda kutip manusia akhirat. Tetaplah kita menjadi manusia dunia yang berjuang, yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi kita di dunia itu memang menghamba kepada Tuhan, sembari segenap tenaga mengerahkan segala apa yang kita punya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Islam bukan agama egois, agama individualis yang mengajarkan kerahiban, mengajarkan uzlah, mengajarkan orang menarik diri dari dunia. Tapi Islam mengajarkan kita untuk mewarnai dunia dengan celupan Allah Subhanahu wa taala. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Datanglah masa haji. Di masa itu ada yang mengatakan haji bertepatan dengan bulan Juli tahun 619 Masehi, atau ada juga yang berpendapat bulan Juni. Pada saat hari berkurban, Nabi pergi ke lembah Mina, tempat para jamaah haji itu berkemah di sana, bermalam selama 5 hari. Nah, beliau di sana menyambangi berbagai kelompok, berbagai kabilah-kabilah, dan menawarkan ajaran Islam ini kepada mereka. Nabi berdakwah berkeliling. Siapa saja yang ingin mendengarkan, Nabi bicara dengan dia. Beliau bacakan ayat-ayat Al-Quran seolah memang lidahnya digerakkan untuk membacanya. Nah, di antara kabilah-kabilah yang didatangi oleh Rasulullah SAW itu adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah, ada Muharrib bin Khasfah, Bani Fazarah, Bani Ghassan, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Abbas, Bani Sulaim, Bani Nasr, disebutkan juga ada Bani Al-Baka, Kindah, Kalb, Haris bin Ka'ab, Azrah, dan Hadarimah. Sebanyak itu daftar yang kita sebutkan tadi, tidak ada satupun yang merespon. Semuanya menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga menawarkan Islam kepada orang perorangan. Jadi ada individu-individu yang ditemui oleh Rasulullah, dan beberapa di antara mereka masuk Islam. Kita ceritakan misalnya Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit adalah penduduk Yathrib. Dia seorang penyair yang punya akal yang cerdas. Dia diberikan julukan oleh kaumnya itu sebagai Al-Kamil. Al-Kamil maknanya orang yang sempurna. Kenapa dia dikatakan Al-Kamil? Ya, karena pertama fisiknya, kulitnya itu bagus, halus. Dia penyair yang mumpuni, syair-syairnya itu baik. Dia orang yang sangat terhormat, dan dia punya kemuliaan nasab. Itu garis keturunannya adalah garis keturunan yang tinggi terahnya. Dia datang ke Makkah untuk melaksanakan haji, lalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasul kemudian mendakwahkan Islam kepada Suwaid bin Samit ini. Dia katakan, sepertinya apa yang engkau sebutkan tadi, apa yang ada pada engkau itu sama dengan apa yang ada pada saya. Rasulullah lalu bertanya, memangnya apa yang ada pada engkau? Dijawab oleh Suwaid, hikmah Luqman.
Nah, cobalah bacakan padaku, kata Rasulullah. Lalu Suhaid bin Samit membacakan yang dia sebut sebagai hikmah Luqman itu kepada Nabi, dan Nabi mengakui, kata Nabi, memang ucapan ini indah, baik sekali ucapan-ucapan ini. Tapi yang saya punya itu jauh lebih tinggi, lebih indah dan lebih bernilai dari ini, yakni Al-Quran yang Allah turunkan pada saya. Al-Quran ini adalah nur, dia petunjuk, dia cahaya, dan dia adalah hudan, dia adalah juga petunjuk. Lalu Rasul bacakan ayat-ayat Quran kepada Suwaid ini. Begitu mendengarkan Quran, komentar Suwaid bin Samit adalah, betul, ini memang jauh lebih indah daripada apa yang saya miliki. Maka dia pun masuk Islam. Tapi nantinya Suwaid ini terbunuh pada saat perang Bu'ath, satu perang saudara ya antara suku Aus dan Khazraj. Tempo hari sudah kita singgung juga, memang Yathrib ini terus-menerus tegang karena civil war itu potensial untuk meletus kapan saja, karena rivalitas kedua suku yang dominan di sana, yakni suku Aus dan Khazraj, yang kadang-kadang juga perselisihan itu turut ditiup-tiup kesuburannya oleh orang-orang Yahudi. Sebagian orang Yahudi yang berdomisili di Madinah kadang memprovokasi juga. Kemudian ada nama lain, Iyas bin Mu'adz. Ini juga sudah kita singgung sebenarnya dalam beberapa seri yang terdahulu. Iyas adalah seorang pemuda belia dari penduduk Yathrib yang datang ke Makkah itu bersama rombongan utusan kaum Aus, yang tujuannya adalah meminta kesediaan Quraisy untuk bersekutu dengan mereka demi melawan suku Khazraj. Ketika mereka sedang menunggu-nunggu keputusan dari Quraisy, maka Rasulullah datang kepada kelompok utusan ini lalu mendakwahkan Islam, dan Iyas yang menerima di situ. Dan kita ketahui kemudian bahwa Iyas adalah satu-satunya yang menerima Islam dari kelompok itu, dan dia ditentang oleh pemimpin kelompoknya. Dan sekembalinya Iyas ke Yathrib atau ke Madinah, Iyas kemudian sakit dan tidak lama wafat. Dan sebelum wafatnya itu dia bertahlil, bertakbir, bertahmid dan bertasbih sampai ajalnya menjemput. Di pinggiran Yathrib ada pula Abu Zar yang juga sudah kita kisahkan. Abu Zar Al-Ghifari dari Bani Ghifar, dan bagaimana cara beliau mendemonstrasikan keislamannya di Makkah yang mirip seperti cara Umar mendemonstrasikan keislamannya dengan cara mengumumkan terang-terangan sampai dipukuli orang-orang itu di samping Ka'bah. Abu Zar Al-Ghifari itu adalah satu potensi kekuatan yang ada di pinggir-pinggir Yathrib. Juga sudah kita singgung Tufail bin Amir Ad-Dawsi, seorang penyair yang saking takutnya untuk bertemu dengan Nabi karena dicitrakan secara buruk oleh orang-orang Makkah, sampai menyumbat telinga ketika pergi ke Ka'bah supaya tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh Nabi. Tapi sumbatan telinga itu kemudian tidak berfungsi. Akhirnya ayat-ayat Quran yang dibaca Rasulullah pun masuk dan menjadi perantara hidayah kepada hati beliau. Nah, Tufail juga sudah kita kisahkan pada beberapa seri yang terdahulu. Tufail bin Amir Ad-Dawsi yang nantinya beliau ini akan menjadi salah seorang yang syahid pada perang Yamamah. Yang mungkin belum kita singgung-singgung adalah seorang bernama Dimad Al-Azdi. Dia dari Azad Shanu'ah, itu negeri di Yaman. Beliau ini bisa kita katakan dukun lah begitu. Dia biasa memberi pengobatan itu dengan cara dituliskan dalam kitab-kitab sirah itu menghembuskan angin. Kalau kita itu mungkin sembur gitu. Mendengar orang-orang mengisukan Nabi Muhammad SAW ini gila atau kesurupan, maka dia berkata pada dirinya, dengan niat baik ini, saya akan temui orang ini. Siapa tahu Allah bisa sembuhkan dia melalui saya. Jadi ini meskipun baik agak kurang sopan ini, menganggap Nabi betul-betul gila atau kesurupan. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu dia tawarkan pengobatannya itu, ini saya bisa sembur supaya kamu sehat dan tidak berhalusinasi lagi, begitulah kira-kira. Maka Nabi mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Sesungguhnya pujian itu bagi Allah, kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kata Nabi, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah,
tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, takkan satu pun yang bisa memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini seperti muqaddimah yang dibacakan oleh para khutbah, para khatib-khatib atau para penceramah kan. Nah, ini adalah kalimat Nabi. Nah, Nabi mengatakan hal seperti itu kepada Dimat al-Azdi tadi. Mendengar itu, dia merasa tertarik sekali. Dia katakan, wahai Muhammad, ulangi lagi lah perkataanmu yang barusan. Diulang sekali lagi oleh Nabi. Maka kata Dimat, engkau ini betul-betul Nabi, engkau tidak sakit. Maka saya pun bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau, wahai Muhammad, adalah Rasulullah. Dimat pun masuk Islam. Musim haji tahun 11 kenabian itu bertepatan dengan bulan Juli tahun 620 Masehi. Dakwah Islam kembali dikarenai bibit-bibit calon penggerak dakwah yang baik. Jadi Nabi berjalan ke arah Mina. Nabi itu kalau keluar malam karena menghindari penganiayaan dari orang-orang Quraisy. Melewati Aqabah, Nabi mendengar sekelompok orang laki-laki sedang berbincang-bincang antar mereka. Lalu Rasulullah menghampiri. Mereka ini terdiri dari 6 orang pemuda Yasrib, orang Khazraj seluruhnya. Namanya As'ad bin Zurara dan Auf bin Harith, ada Rafi' bin Malik, ada Qutbah bin Amir, ada juga Uqbah bin Amir. Tapi ini bukan saudara, ya, ini 2 orang yang berbeda. Qutbah itu dari Bani Salamah, sedangkan Uqbah bin Amir adalah dari Bani Ubaid, cuma nama ayahnya sama-sama Amir. Dan juga Jabir bin Abdullah. Nabi tentu tidak kenal orang-orang ini, tapi mereka kenal Nabi. Karena mereka sudah mendengar kabar-kabar bahwa ada Nabi yang memproklamirkan diri di Makkah. Dan mereka juga sudah dengar juga kabar-kabar dari orang Yahudi, cerita-cerita, komentar-komentar mereka tentang akan munculnya seorang Nabi. Di antara kata-kata para rahib Yahudi di Madinah yang mereka masih ingat itu adalah ketika orang-orang Yahudi ini marah kepada orang Arab. Dia katakan, seorang Nabi sudah diutus, kami akan ikuti dia, dan kami akan kalahkan kalian, dan kami akan bunuh kalian, seperti dimusnahkannya kaum Ad dan kaum Iram. Kaum-kaum yang terdahulu ini di Al-Quran banyak disinggung, dan Yahudi juga mengetahuinya. Allah misalnya berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad, di surah Al-Fajr. Jadi secara mental ke-6 orang ini sudah siap ini mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan mereka punya sedikit bekalan intelektual lah dari berita-berita yang mereka dapatkan lewat orang-orang Yahudi di Madinah. Lalu Nabi pun menyampaikan kepada mereka hal-hal pokok dalam Islam. Setelah mendengar pemaparan Rasulullah SAW, mereka berkata di antara sesama mereka, Wallahi, benar beliau ini pastilah seorang Nabi, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu. Maka jangan sampai orang Yahudi mendahului kita. Mari kita sambut segera Nabi ini, dan ayo kita masuk ke dalam agama Islam ini. Lalu terjadi dialog-dialog, beberapa pertanyaan diajukan kepada Rasulullah, dan akhirnya hati mereka pun mantap. Mereka menyatakan Islam pada saat itu. Ke-6 orang ini kemudian bersyahadat. 6 orang yang sekarang Muslim ini, orang-orang Khazraj ini merupakan orang-orang yang cerdas akalnya dan dewasa pemikirannya begitu. Mereka sudah lelah dengan konflik berkepanjangan di Madinah yang masih menyala terus. Dan mereka berharap barokah dari dakwah Islam yang baru saja mereka terima ini bisa berefek baik, menjadi satu penawar bagi permusuhan yang sudah berlarut-larut itu. Mereka sampaikan ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tinggalkan kaum kami di Madinah sana, di Yathrib sana, dalam situasi persengketaan yang akut. Kami harap semoga Allah dapat menyatukan kami semua lewat engkau ya Rasulullah. Tak lama lagi kami akan pulang, kami akan kembali ke tengah-tengah mereka. Kami akan menyeru mereka dengan seruanmu ini, dan kami akan sampaikan kepada mereka apa agama yang telah engkau ajarkan pada kami ini. Andainya Allah mempersatukan kami semua karena engkau ya Rasulullah, memanglah tidak ada orang yang lebih mulia daripada engkau. Lalu orang-orang ini kembali ke Yathrib, membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana.
Inilah cikal bakal kesiapan orang-orang Madinah untuk menerima Islam dan menyediakan tanah mereka untuk menjadi darul hijrah nantinya. Di tahun ke-11 kenabian ini terjadi juga hal-hal lain yang juga penting. Nabi ini selalu mengunjungi Abu Bakar di rumah beliau yang terletak di kawasan pemukiman Bani Jumah. Nah, pada tahun ke-11 ini Rasulullah itu bermimpi. Beliau melihat seorang laki-laki membawa seorang perempuan yang mengenakan kerudung sutra. Laki-laki itu berkata, "Ini adalah istrimu, maka bukalah selendangnya." Lalu Nabi menyingkap penutup kepala itu dan ternyata adalah Aisyah. Nabi bingung dengan mimpi ini. Aisyah itu anak Abu Bakar yang sering berjumpa dengan Nabi ketika Nabi mengunjungi sahabatnya itu. Tapi ini anak 6 tahun. Sementara Rasulullah SAW sendiri umurnya sudah lewat dari 50 tahun. Lagi pula Nabi tahu bahwa Aisyah itu sudah dijodohkan oleh Abu Bakar kepada anak dari Mut'im, yakni Jubair bin Mut'im. Nabi hanya berkata pada dirinya sendiri, mungkin hanya ini mimpi saja. Kalaupun ini dari Allah, maka Allah yang akan mewujudkannya. Namun beberapa malam kemudian, mimpi ini berulang. Ada seorang malaikat yang membawakan sosok berbusana sutra yang sama. Kali ini Nabi yang berucap kepada malaikat itu, "Tunjukkan padaku." Lalu malaikat membukakan tutup wajah itu dan lagi-lagi Aisyah. Nabi diam saja dan tidak menceritakan mimpinya ini, termasuk kepada Abu Bakar. Sampailah datang pengukuhan yang ketiga kalinya dalam bentuk yang berbeda. Jadi ada 2 kali mimpi, tapi yang ketiga ini di alam nyata. Adalah istri Utsman bin Maz'un yang namanya Khawlah. Beliau ini sangat perhatian terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga Nabi sejak wafatnya Khadijah. Nabi mengatakan, "Siapa pula lah yang dapat menggantikan Khadijah?" Kata Khawlah, "Ya meskipun tidak seperti itu, tidak seperti Khadijah yang akan engkau nikahi, ya engkau bisa memilih ya Rasulullah. Ada gadis-gadis, ada janda. Siapa kira-kira yang bisa aku nikahi? Kalau janda siapa, kalau gadis siapa?" Maka Khawlah ini langsung sebut nama tuh. Kalau yang janda ya Rasulullah, ada Saudah binti Zam'ah. Saudah ini adalah dulunya beliau menikah dengan sepupunya sendiri, itu Syakran bin Abdullah, dan kemudian mereka juga masuk Islam, hijrah ke Habasyah, lalu pulang ke Makkah. Tapi tidak lama di Makkah, Syakran ini wafat. Saudah ada yang meriwayatkan usianya pada saat itu 30 tahun, tapi yang lebih masyhur itu beliau berusia lebih tua daripada Nabi. Saat itu Nabi usia 50 dan Saudah sekitar 55 tahun. Maka Nabi pun sepakat itu. Nabi minta kepada Khawlah untuk mengatur pernikahannya dengan Saudah. Tapi dengan yang gadis juga Khawlah ini mengajukan nama. Kata Khawlah, "Baik pula kalau engkau menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar." Singkat cerita, Khawlah pun mengatur pernikahan Rasulullah SAW itu. Diajukan kepada Saudah, "Ya Saudah, engkau mendapatkan lamaran." "Dari siapa?" "Dari Rasulullah SAW." Betapa terkejutnya Saudah. Terkejut dan tentunya senang ya, mendapatkan calon suami seperti Rasulullah SAW, manusia terbaik sepanjang zaman. Maka kata Saudah, "Aku menerima, aku melayanimu ya Rasulullah." Nah, lalu disampaikanlah kesediaan Saudah itu kepada Rasulullah. Lalu Nabi meminta Saudah untuk memilih siapa yang akan jadi walinya. Maka diminta oleh Saudah sebagai walinya itu adalah Hatib bin Abdullah. Maka Nabi pun menikah dengan Saudah. Saudah ini adalah orang yang sangat riang ya. Sifat yang menonjol dari Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah ini adalah periang, dia lucu, dia sering menghibur Rasulullah SAW, dan beliau ini sangat dermawan. Nah, ini adalah ciri khas dari Saudah. Dia periang, menyenangkan hati, dan dermawan sekali. Nah, pada saat yang berdekatan pula, Nabi menyampaikan maksudnya itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini, apapun kata Nabi pasti dituruti. Makanya Abu Bakar datang kepada Mut'im, dia katakan bahwa mungkin
perjodohan anak kita batalkan deh. Saya nampaknya sudah menemukan seorang yang lebih pas dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suaminya Aisyah. Tidak sulit perundingan itu karena memang Aisyah juga masih kecil pada saat itu, maka Mut'im pun setuju. Beberapa bulan setelah pernikahan Rasulullah dengan Saudah, maka Aisyah juga menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pernikahan itu yang hadir cuma Rasulullah dan ayah beliau Abu Bakar. Aisyahnya sendiri tidak ada. Jadi ini tidak bisa kita fahami seperti tuduhan-tuduhan orientalis ya, bahwa Nabi na'udzubillah min dzalik dituduh pedofil, dituduh suka kepada anak kecil. Tidak, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala disampaikan lewat mimpi-mimpi Nabi, dan mimpi Nabi itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga tidak mengumpuli Aisyah. Sewaktu kecil 6 tahun itu Aisyah tetap bermain saja, tapi statusnya sudah diperistri oleh Rasulullah SAW. Ketika Aisyah pada saat itu bermain-main dengan teman-temannya di luar rumah, beliau dipanggil oleh Ummu Ruman, oleh ibunya. Kata beliau, sekarang kamu tidak boleh lagi main-main di luar, harus teman-teman yang datang ke rumah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu belum mengerti alasannya, tapi kata ibunya, kamu sudah dinikahkan. Maka tidak ada yang berubah dari kehidupan Aisyah sebagai anak-anak pada saat itu. Dia tetap main dengan teman-temannya. Bedanya sekarang adalah beliau tidak boleh main-main di jalan lagi, tapi kawan-kawannya yang ke rumah. Itu saja. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu memang mewarisi kecantikan dari keturunan kedua orang tuanya. Abu Bakar itu adalah orang yang sangat tampan, sedangkan Ummu Ruman itu pernah disifati oleh Rasulullah, istri Abu Bakar ini. Kata Nabi, barang siapa yang ingin tahu bagaimana bidadari surga, lihatlah itu, kira-kira seperti Ummu Ruman itulah. Disiapkannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya adalah selain mempererat hubungannya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, juga karena Aisyah tidak hanya punya kelebihan cantik saja. Beliau itu adalah seorang yang sangat-sangat cerdas dan kuat sekali ingatannya. Nantinya dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha inilah kita banyak mendengarkan hadis-hadis Nabi, utamanya tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Aisyah lah yang dapat melihat hal-hal yang paling private dari Nabi SAW, yang itu berguna bagi kita sebagai umat Islam untuk menjadi teladan. Dan Aisyah adalah orang yang sangat kuat ingatannya sehingga dia dapat menyampaikan itu semua kepada murid-muridnya dari kalangan para sahabat. Sayyidah Aisyah adalah ulama besar kaum muslimin. Beliau adalah guru kita semua, beliau adalah ibunda kita, dan hikmah Allah memberikan takdir perjodohannya dengan Rasulullah SAW merupakan karunia yang besar bagi seluruh kaum muslimin. Pada episode-episode yang lalu sudah pernah pula saya sampaikan bahwa Abu Bakar itu kan mendapatkan perlindungan untuk tinggal di Makkah itu dari Ibnu Dughunnah. Ibnu Dughunnah adalah seorang pemimpin suku Baduy. Orang-orang Quraisy sangat hormat kepada Ibnu Dughunnah, lalu mereka menerima jaminan keamanan itu dengan satu syarat, bahwa Abu Bakar tidak boleh beribadah di luar rumah. Apapun yang dia lakukan, mau sholat, mau baca Quran, itu harus di dalam rumah. Itu syarat yang diajukan oleh Bani Jumah sebagai tetangga Abu Bakar. Dan syarat itu disepakati. Tapi kemudian Abu Bakar memutuskan untuk membangun sebuah musola atau masjid kecil di depan rumahnya yang pakai dinding, tapi tidak pakai atap. Nah, disitulah Abu Bakar untuk beribadah hari-hari. Dia baca Quran di sana, dia sholat di sana. Nah, karena tidak ada atap dan dindingnya juga tidak terlalu tinggi, maka orang yang lalu lalang itu bisa mendengarkan apa yang dibaca oleh Abu Bakar, bahkan bisa ngintip juga. Maka tidak jarang orang berdiri mengintip Abu Bakar sedang ibadah. Dan sebagian orang-orang ini terkesan karena Abu Bakar itu sangat menaruh hormat kepada kitab yang diwahyukan itu, begitu khusyuk, seringkali larut terhanyut bahkan menangis saat membaca ayat-ayat Allah. Maka Umayyah, pimpinan Bani Jumah ini mengatakan, susah ini kalau begini. Dikirimkanlah delegasi kepada Ibnu Dughunnah, dikirim utusan begitu. Tolong sampaikan kepada Ibnu Dughunnah
kami kan sudah terima perjanjian untuk melindungi Abu Bakar, tidak akan ganggu dia, tapi syaratnya beliau ibadahnya di dalam rumah. Tapi sekarang dia menyembah Tuhannya di luar rumah, meskipun itu ruangan juga. Maka kalau dia tidak bisa mencukupi syarat, kami juga susah ini. Bagaimana kalau Anda cabutlah perlindungan dari dia, atau suruh dia kembali ke dalam rumah, bongkarlah tempat ibadah yang ada di halamannya itu. Setelah dikomunikasikan oleh Ibnu Dugunnah kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar bilang, terima kasih engkau sudah lindungi saya wahai Ibnu Dugunnah, ini adalah satu jasa yang besar, tapi saya tidak mau bongkar itu rumah ibadah saya, biarlah saya sekarang dilepaskan saja dari jaminan keamanan yang engkau berikan. Aku akan berada dalam perlindungan Allah Ta'ala, katanya. Jadi Abu Bakar sudah menyiapkan dirinya, apapun resiko akan dia tanggung. Nah, pada hari yang sama, di mana Abu Bakar melepaskan jaminan keamanan dari Ibnu Dugunnah, yang berarti sangat potensial beliau untuk kembali dikerjai, dipersekusi, dianiaya oleh kaum Quraisy, maka Nabi memberitahu Abu Bakar dan juga beberapa sahabat yang lain. Kata Nabi, aku telah ditunjukkan tempat hijrah kalian. Aku melihat sebuah lahan yang subur, sebuah tempat yang kaya pohon kurma, dan berada di antara dua jalur batu-batu hitam. Perkataan Rasulullah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan negeri yang dimaksud oleh Nabi itu tak lain adalah Yasrib, yang nantinya akan berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, negeri penuh berkah, negeri tempat dimulakannya peradaban Islam, Darul Hijrah. Dan insya Allah pada episode selanjutnya akan kita sampaikan tentang proses hijrahnya Rasulullah SAW. Doakan semoga ada umur kita dan Allah memberikan kekuatan serta kemudahan untuk melanjutkan serial Jejak Rasul ini. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan atas segala salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.